Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mia Nurul Aulia dari 11 TKJ 1. Nah, di sini kita sudah masuk ke materi bagian DNS server. Nah, sebelum ke prakteknya, kita akan cari tahu dulu apa sih arti dari DNS server. Apa itu DNS server? Pengertian Domain Name Server atau DNS Server adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi nama domain menjadi alamat IP. Server DNS ini bekerja sebagai jembatan antara nama domain dan alamat IP yang digunakan oleh komputer untuk menemukan lokasi situs web yang dituju. Fungsi dari DNS server. Nah, fungsi utama dari DNS adalah untuk memetakan nama domain ke alamat IP dan menyimpan informasi ini dalam change untuk mempercepat pengaksesan situs web. Nah, setiap kali komputer atau perangkat mobile mencoba mengakses situs web, permintaan akan dikirimkan ke DNS server terdekat. Server ini akan mencari alamat IP dari situs yang diminta dan mengirimkan informasi kembali ke perangkat yang meminta. Ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke server situs web dan menampilkan isi situs. Sekian adalah pengertian sedikit mengenai tentang DNS server. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, di sini saya sudah membuat servernya ya teman-teman, dan sebelumnya sudah saya aktifkan. Jangan lupa untuk settingannya kita pastikan kita menggunakan untuk host only adapter. Bagian advanced-nya pastikan allow all. Lalu oke. Nah, kita langsung ke shell saja karena sudah diaktifkan ya teman-teman. Lalu kita ketikkan root, masukkan password. Nah, di sini kita ketikkan perintah nano spasi slice etc slice network slice interface, enter. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita tambahkan pagar. Lalu kita ketikkan the primary spasi network and interface, enter. Auto spasi eth0, lalu ke bawahnya eface spasi eth0 spasi inet spasi static, enter. Lalu tab address, kita masukkan IP address yang kita inginkan ya teman-teman. Saya akan memasukkan IP 192.168.100. Berapa ya kira-kira? Kalau saya memasukkan 50 saja, enter. Tab, sini kita ketikkan netmask itu 255.255.255.0, enter. Tab, lalu network itu 192.168.100.0, lalu broadcastnya yaitu 192.168.100.255, lalu Ctrl X, Y, enter. Di sini kita akan merestartnya ya teman-teman. Slice etc slice init.d slice networking spasi restart. Di sini networking spasi restart, enter. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Lalu kita langsung ke control panel. Kita ke control panel, lalu ke network and internet, lalu network and setting center, lalu change adapter setting. Kita klik. Nah, di sini kita pilih yang VirtualBox host only ya teman-teman. Lalu properties.
Nah, lalu kita klik yang version 4, properties. Nah, di sini yang birunya ini kita ke ataskan dulu ya, ke obtain an IP address automatically. Ya. Lalu ke bawahkan lagi ke use the following IP address. Lalu kita IP addressnya masukkan, tapi bedakan dengan IP asli ya teman-teman. Saya ketikkan 55, lalu subnet mask. Default gateway-nya yaitu IP address yang tadi kita masukkan. Nah, bagian DNS servernya juga kita samakan dengan default gateway-nya. 168.100.50. Lalu kita klik OK. Yes. Close. Close lagi. Nah, kita langsung ke virtual box-nya lagi. Nah, di sini kita akan coba ping ke IP address kita. Kita ketikkan ping 192.168.100.50. Enter. Nah, ini sudah bisa. Cara menghentikannya dengan Ctrl C. Nah, sekarang kita akan masukkan DVD-nya. Nah, kita pilih yang choose a disk file, lalu klik yang DVD 1, open. Kita pastikan sudah terchecklist ya teman-teman. Lalu kita ketikkan perintah apt cd-rom add, enter, lalu enter lagi. Nah, lalu kita ketikkan perintah apt sleep get install, bin 9, enter, y, enter. Nah, selanjutnya kita akan menginstal DNS utils, baru kita pindahkan ke DVD 2 ya teman-teman. Nah, kita ke DVD 2, ke optical drive, lalu choose a disk file, lalu klik yang DVD 2, open, first unmount. Nah, lalu kita ketikkan apt strip cd-rom add, enter, enter lagi. Nah, lalu kita ketikkan perintah apt get install DNS utils. Lalu kita sudah masuk ke directory bin. Kita ketik cd spasi slice etc slice bin, lalu ketik ls cp spasi db dot lokal spasi db dot mia, enter, cp spasi db dot 127 spasi db dot IP address kita yaitu 192.168.100.50, enter. Nah, lalu kita ketikkan perintah nano spasi db dot nama domain kita yaitu mia, enter. Nah, di sini kita akan merubah localhost akan menjadi nama domain kita. Kita dengan cara Ctrl W, Ctrl R, kita ketikkan localhost, lalu nama domain kita yaitu mia.com, enter. Nah, ini sudah berganti ya dengan nama kita yaitu mia.com. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Nah, bagian 127-nya kita ganti dengan IP kita 192.168.100.50. Lalu yang bawahnya juga sama ya teman-teman, 192.168.100.50. Nah, lalu untuk yang pinggirnya, nah kita sisakan satu. Bagian add ini kita ganti dengan www. Lalu bawahnya kita ketik ftp, tab in, tab a, IP address kita.
yaitu 192.168.100.50. Lalu Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita ketikkan perintah nano spasi slice etc slice resolve.conf. Name server yaitu MIA 192.168.100.50. Nah, lalu search yaitu nama domain kita mia.com. Lalu Ctrl X, Y, Enter. Slice etc slice init.d slice bin9 spasi restart. Enter. Nah, ini sudah oke ya teman-teman. Lalu slice etc slice init.d slice bin9 free status. Enter. Nah, ini sudah aktif ya teman-teman. Kita akan cek IP-nya terlebih dahulu apakah sudah berganti atau belum ya teman-teman. Di sini kita ketikkan perintah IPA. Nah, ini sudah berganti ya teman-teman. 100.50 NS lookup. Nah, di sini kita masukkan nama domainnya teman-teman. Nah, ini IP-nya betul sama ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan IP .100.50. Enter. Ctrl C. Lalu sekali lagi Ctrl C. Di sini kita akan menginstal Apache 2 ya teman-teman. Kita ketikkan apt strip get install spasi Apache 2. Enter. Y, Enter. Nah, lalu kita akan memasukkan DVD1 purge and mount. Lalu kita ketikkan perintah cd spasi slice etc slice Apache 2 slice sites spasi strip available. Enter. Nah, di sini kita akan ketikkan ls cp triple strip default.conf spasi nama domain kita yaitu mia.conf. Enter. Kita masuk ke Chrome ya teman-teman. Kita cek 192.168.50. Enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, lalu kita akan merubah tampilannya agar tidak seperti ini lagi ya teman-teman. Gitu, kita masuk ke VirtualBox-nya lagi. Nah, di sini kita ketikkan perintah nano spasi mia.conf. Nah, di bagian server adminnya ini, nah bagian localhostnya kita hapus dulu. Nah, jadi kita ganti dengan nama kita, nama domain. Nah, bagian HTML-nya juga sama ya teman-teman, mia.conf. Lalu kita spasi. Nah, di server name mia.com. Lalu server alias.com ya teman-teman. Y, enter. Nah, untuk mengenablekannya kita bisa ketikkan perintah A2 nsite 000
strip default.conf, enter. Nah, lalu kita akan disablekan lagi. Nah, dengan mengetikkan perintah A2 decide 000 strip default.conf, enter. Service reload 3 spasi service apache 2 reload, lalu cd spasi slice var slice www slice html ls nano index.html, enter. Nah, di sini kita hapus dengan cara Ctrl K. Koma HTML. Nah, lalu kita isikan pesan apa saja, terserah kita ya teman-teman. Di sini akan mengetikkan hi. Lalu di sini BR, nama saya Mia, misalnya Nurul Aulia. Nah, lalu kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita sekarang ke bagian Chrome-nya lagi. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Tadi kan saya mengetikkan hi dengan nama saya Mia Nurul Aulia. Nah, sekian saja praktek DNS server dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih.